وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم بجاه سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم اجمع بيني وبين سيدنا محمد بن عبد الله في الدنيا قبل الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أول واجب على الإنسان معرفة الإله باستقان والنطق بالشهادتين اعتبرا لصحة الإيمان ممن قدر. إن صدق القلب وبالأعمال يكون ذا نقص وذا كمال. فكن من الإيمان في مزيد وفي طاعة القلب ذا تجديد بكثرة الصلاة والطاعات وترك ما للنفس من شهوات. فشهوة النفس مع الذنوب مجيبتان قسوة القلوب. وإن أبعد قلوب الناس من ربنا الرحيم قلب قاسي. Awal wajibin ala insani, permulaan yang wajib atas setiap manusia, atas semua manusia. Ma'rifatul ilahi biistiqani, yakni mengenal Tuhannya dengan istiqani, dengan keyakinan. Jadi permulaan kewajiban kita sebagai manusia itu adalah mengenal Tuhannya dulu, ya. Bukan kita itu sholat, bukan kita itu puasa, bukan kita itu zakat, bukan kita haji, tapi itu mengenal Tuhannya, Allah dalam hal ini. Ya, sebagaimana dalam hadis bunyal Islam ala khamsin an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Itu yang pertama, dibinanya Islam itu pertama itu dulu, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti permulaan kewajiban kita itu dalam membina Islam dalam diri kita itu mengenal Allah. Jadi kita mendidik anak awal-awalnya itu bukan kita ajarin dia tuh supaya bisa yang lainnya, supaya kita kenalin Allah kepada anak kita. Kalau sekarang ini udah ada pergeseran, anak-anak kita itu lebih dominan diajarkan kepada yang selain daripada agama Islam, ya, misalkan dengan bahasa Inggris gitu ya, dengan yang lainnya matematik seperti itu. Padahal yang fardu ain buat anak kita itu adalah mengenal Allahnya, mengenal Tuhannya dulu. Fardu ain itu, ya. Adapun nanti bahasa Inggris itu nanti tambahannya aja, ya. Bukan sesuatu yang wajib. Wa nutqu bi syahadatain yatubira li sihhatil imani mimman qadara. Serta mengucapkan syahadatain, dua kalimat syahadat, yatubira, ya, disyaratkan li sihhatil imani, bagi sahnya iman, mimman qadara, dari orang-orang yang mampu, ya. Jadi kita kalau udah muslim cukup mengucapkan dua kalimat syahadat itu dalam sholat kita. Sebab ada sekarang ini aliran-aliran yang bilang, wah ente harus bersyahadat lagi gitu. Padahal enggak, sejatinya ketika seorang bayi dilahirkan itu dia udah muslim, itu hakikatnya, ya, karena perantara orang tuanya lah dia menjadi Yahudi, dia menjadi Nasara. Nah, jadi kalau orang kafir mau masuk Islam, dia harus dengan lisannya, ya, mengucapkan dua kalimat syahadat. Tapi buat kita cukup di dalam sholat aja. In saddaqal qalbu wa bil a'mali yakunu dha naqsin wa dha kamali. Dan jika saddaqal qalbu, benarnya hati, wa bil a'mali, dan diikuti dengan perbuatan, yakunu dha naqsin wa dha kamali,
menjadi bisa berkurang dan bisa bertambah itu iman. Ya. Jadi kita sebagai manusia biasa, iman kita bisa bertambah, iman kita bisa berkurang. Nggak bisa kita statis kayak malaikat imannya. Ya, nggak bisa kita naik terus seperti para anbiya. Jadi kita dalam sehari itu minimal kalau kita dikategorikan orang yang mukmin adalah 40 kali kita dibolak-balik hati kita. Fakun minal imani fi mazidi, maka jadilah daripada iman itu pada bertambah. Ya, kita jadiin iman yang ada dalam hati kita itu bertambah. Wa fi ta'atil qalbi dan tajdidi, dan dalam ketaatan hati yang bisa selalu diperbaharui. Jadi tiap hari itu kita berusaha buat menambah keimanan kita. Caranya yaitu dengan berbuat taat. Tapi dimulai dengan hatinya dulu. Ya. Bukan dengan perbuatannya, dengan hatinya, sebab Allah ngelihat hatinya. Bikathratis sholati, dengan memperbanyak sholat, wa ta'ati, dan berbanyak berbuat taat, berbuat amal kebajikan, wa tarki ma li nafsi, dan meninggalkan apa-apa yang bagi dirinya itu min syahwati, daripada syahwat, senang-senang. Ya. Jadi untuk memulai melakukan amalan sholat dimulai juga dengan hati dulu. Apa ya? Niat. Semuanya kita mulai dengan hati, sebab nanti dengan hati itu bisa membedakan mana yang ibadah, mana yang bukan. Itulah disebut dengan niat. Ya, caranya kita memperbaharui itu dengan sholat 5 waktu, ya, tambah lagi dengan yang sunnah, gitu ya. Lalu kita kerjain amal-amal kebajikan. Kalau perlu kita catat itu amal-amal kebajikan yang kita perbuat, biar nanti buat tidur kita tuh nanti ada semacam muhasabah. Oh, hari ini saya udah sedekah ini untuk diri kita aja, bukan buat orang lain. Saya udah sedekah, saya udah nolong, saya udah ini gitu. Nanti buat tidur itu kita muhasabah. Dan meninggalkan bagi diri itu daripada syahwat. Syahwat itu segala perkara yang membawa kepada kesenangan, itu syahwat. Ya, menyenangkan nafsu kita itu namanya syahwat. Dan syahwat ini dia bisa baik, bisa buruk. Syahwat dalam berbuat taat pun bisa kesusupan dia. Ya. Jadi tanda-tandanya kalau syahwat secara buruk, yang buruk sih memang kelihatan. Misalkan kita nafsu amarah, kita nafsu dengan perempuan, gitu ya, zohir kelihatan. Tapi kalau syahwat yang benar-benar itu yang dalam bentuk ketaatan itu susah kelihatannya. Kelihatannya bagus, oh ngaji, gitu ya, kelihatannya bagus, sholat, gitu. Tapi karena lantaran syahwatnya itu, dia tuh sholat buat apa ya? Ternyata dia sholat karena pengen dianggap, oh ini orang baik, gitu. Dia ngaji, oh ini ikut pengajian bagus. Nah, tandanya itu dengan istiqomah, selalu mendawamkan apa-apa kebaikan. Itulah tanda-tandanya kita itu udah bisa syahwat yang baik itu benar-benar gak kesusupan. Kita lazimin sholat 5 waktu umpamanya terus gitu ya, tanpa ada bolong-bolong sampai di hari akhir kita ya, sampai kita meninggal. Nah, itu istiqomah dalam mengerjakan sholat 5 waktu. Setiap perbuatan kebaikan itu diperlukannya istiqomah, lurus terus gitu ya. Kita biasa sedekah di pagi hari terus gitu ya. Jadi jangan sampai itu jadi satu nafsu yang tersembunyi untuk melakukan kebajikan. Tandanya itu kita nggak bisa istiqomah. Pengen tadarusan setiap hari nih, nafsu kita bilang begitu. Kan tadarusan itu baik. Nah itu nafsu tuh, wah pengen tadarusan baru 3 hari, 4 hari udah mulai
jenuh, bosan, kayaknya enakan yang lain begitu. Itu namanya syahwat. Nah, itu dia apa ya? Nggak bisa istiqomah di situ, menandakan kalau dia itu cuma dorongan nafsunya aja untuk berbuat baik. Jadi nafsu ada yang jelek, nafsu ada juga yang baik. Yang baik pun kadang-kadang bisa kesusupan dengan yang jelek. Fasyahwatun nafsi ma'adzunubi. Maka syahwat diri itu ya, yang membawa kita kepada kesenangan-kesenangan, ma'adzunubi, disertai dengan dosa, dengan perbuatan dosa. Mujibatani qaswatal qulubi, yang menyebabkan hati kita itu jadi keras. Lantaran kita keseringan untuk menuruti hawa nafsu kita, hati kita keras, susah udah kita dibilangin sama orang lain. Akhirnya kita bisa bilangin orang lain, tapi kita nggak bisa dibilangin orang lain. Kasar katanya, kita nasihatin orang mulu, tapi diri kita ketika dinasihatin orang nggak mau terima. Itu tanda kerasnya hati. Repot nih kalau udah begini, gitu ya. Maunya bener sendiri aja kalau begitu. Wa inna ab'ada qulubin nasi, dan sesungguhnya hati manusia yang paling jauh ya min rabbina, daripada Tuhannya, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, qalbun qasi, itu adalah hati yang keras. Kalau kita udah punya hati yang keras, itu udah susah gitu ya untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Kata kita tuh sembahyang terus, kata kita itu ngaji terus, kata kita itu tadarusan terus, tapi ketika hati kita udah keras, nggak bisa juga dapetin hidayah. Jadi amal itu jadi sia-sia aja. Wasairul amalil utat la tukhallisu, dan semua amal dan semua perbuatan yang nggak akan dapat diterima itu la tukhallisu illa ma'an niyati, kecuali disertai dengan niat haitsu tukhlisu, sekira-kira amal itu bersih, murni lillahi ta'ala, karena Allah. Jadi setiap perbuatan baik kita itu harus disertai dengan niatnya lillahi ta'ala. Jadi kerangka perbuatan kita itu kita dimulai dengan niat dulu. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu begitu pentingnya niat. Niat itu adalah sepertiga daripada ilmu. Ya, niat sepertiga daripada ilmu. Jadi saking luasnya niat itu. Sampai-sampai konon kalau di mazhab Syafi'i itu kita istinja aja itu perlu niat. Kalau istinja itu biasanya cebok gitu ya. Cebok itu perlu niat gitu. Sampai ada yang berpendapat begitu. Jadi tiap perbuatan yang nggak ada niatnya itu kosong melompong, akhirnya nggak ada nilainya. Karena Allah melihatnya niatnya sih, lihat hati kita, bukan perbuatan diri kita ya. Yang meluruskan diri kita itu adalah niat, bukan perbuatan. Fasahahin niyata qabla al-amali. Oleh sebab itu perbagus deh niat sebelum kita melakukan satu perbuatan, sesuatu amal ibadah. Wati biha makrunatan bil awali, yang niat itu datangnya bersamaan dengan permulaan perbuatannya. Ketika kita sholat, niat itu awalnya ada di takbiratul ihram. Ketika kita wudu, niat itu adanya di membasuh wajah, gitu. Ya. Ketika kita mau bersedekah kepada fakir, gitu ya, niatnya ketika kita udah uangnya itu udah ada di tangan dia, gitu. Kita kasih begitu, saya niatnya buat lillahi ta'ala, gitu. Jadi harus tetap dengan niat. Sebab nanti itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in tadum hatta balaghat akhirah huzdat thawaba kamilan fil akhirah. Jika engkau melanggengkan niat hingga akhir dari amal tersebut, maka
akan memperoleh pahala secara sempurna di yaumil akhir. Ya, jadi pertama kita harus mengenal Allah dulu. Dengan mengenal Allah akhirnya akan mendapatkan apa yang dimaksud dengan niat. Karena niat itu kan tujuannya buat kepada Allah. Ya, di mana-mana coba niat, pasti di akhirnya itu lillahi ta'ala. Semuanya lillahi ta'ala, semuanya lillahi ta'ala. Nah, dengan lillahi ta'ala itu insya Allah nanti bisa terbentuklah kerangka perbuatan bagus, perbuatan yang baik. Sebab setan itu memang luar biasa, menyusup bisa kemana-mana. Dalam satu perbuatan baik kita pun tanpa dibarengi dengan niat, akhirnya kecampur dengan ria atau pamer. Dalam satu perbuatan baik kita, kalau tanpa dengan niat, akhirnya kecampur dengan ujub, bangga diri, gitu ya. Karena kalau kita dengan niat lillahi ta'ala, oh ternyata buat Allah aja udah. Kita sih nggak bisa berbuat apa, cuma buat Allah aja, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab.